Pernah sekali waktu beliau tidak dapat menghadiri malam Jumat itu, saya keliling di Balikpapan itu, dibonceng teman untuk mencari pengganti. Tapi tidak ada yang menggantikan. Kemudian terakhir ya satu-satunya jalan, saya yang menggantikan malam Jumat itu. Jadi itu betul-betul disitulah pertolongan Allah yang saya rasakan. Saya berusaha mencari pengganti untuk tidak mengisi, tapi akhirnya mengisi juga karena yang menggantikan itu tidak ada yang siap waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah amma ba'd. Menjumpai pemirsa sekalian untuk kesempatan pagi ini, alhamdulillah bersama kita Ustadz Usman Asy'ari. Begitu nama lengkapnya, Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin mengawali bincang ini, Ustadz, bisa diceritakan soal pertama kali berkenalan dengan Ustadz Abdullah Said atau ya masuk di pesantren ini. Perkenalan saya dengan Ustadz Abdullah Said, di mana selanjutnya saya banyak mengikuti ceramah-ceramah beliau di Balikpapan ini. Yang menarik bagi saya itu baik saat ngomong-ngomong biasa, begitu juga dalam ceramah beliau. Beliau selalu mengajak kita ke hidayatullah itu untuk berjuang. Ini yang menarik bagi saya. Artinya ada wadah, sarana yang betul-betul kita dapat melakukannya. Yang namanya berjuang itu. Biasakan kalau kita dengar ceramah itu, ya memang umumnya banyak aja ulama dan mubalik itu menarik ceramahnya. Tetapi ajakan berjuang itu saya tidak temukan. Tapi di itulah ini saya dapatkan. Itu tahun berapa, Ustaz? Tahun 73 itu. Tahun 73 ya? Ustaz sendiri tahun itu masih status apa, Ustaz? Sebagai siswa atau sudah mengajar atau gimana, Ustaz? Tahun 72 saya kenal dengan Ustaz. Tahun 72 itu saya baru lulus dari PGA 6 tahun. Masya Allah. PGA 6 tahun. Teman-teman banyak mengajak kuliah. Tetapi saya lebih tertarik dengan himbauan almarhum ini. Sekalipun artinya memulai lagi. Memulai baru karena beliau baru akan mendirikan pondok. Kalau PGA kan berarti biasanya jadi guru itu, Ustaz? Itulah semua keinginan saya sudah buyar, artinya tidak tertarik lagi dengan itu semua. Hilang semua itu. Jadi memang sejak awal kata berjuang itu sudah dikenalkan, Ustaz ya? Dan itu yang bikin menarik itu. Itu yang bikin menarik. Setelah gabung sendiri, Ustaz, apa yang Ustaz temukan dengan ajakan berjuang itu? Beliau banyak mendoktrin dalam menyampaikan ceramahnya itu. Kita meyakini ayat Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah itu betul-betul saya amalkan. Artinya yakin dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah dalam kita berjuang itu. Artinya kita dibantu semuanya lah oleh Allah. Jadi tidak usah lagi memikirkan hal-hal lain. Semata-mata kita tenggelam dalam perjuangan itu aja. Dan itu betul-betul Ustaz rasakan ya sejak gabung di Hidayatullah. Saya rasakan betul itu. Tapi secara aktivitas sendiri, Ustaz, tahun 73 itu santri atau yang bergabung itu apa saja kegiatannya, Ustaz? Waktu itu padat sekali beliau menyampaikan, seperti setiap hari Ahad itu ada jam 7. Itu kita diskusi. Diskusi maraton istilahnya, Ustaz dulu. Mulai pagi sampai 1 harian itu. Itu bahas apa saja, Ustaz? Masalah Al-Quran itu yang dibahas lebih banyak.
Iya. Artinya diskusi itu dari santri dengan santri atau ada guru yang dampingi begitu, Ustaz? Santri dengan santri. Kemudian beliau yang memandunya. Ustadz Abdullah Said sendiri yang langsung ya, yang memandu. Ya. Berarti mungkin ini yang dimaksud sebagai pola pembelajaran itu juga, Ustaz ya, artinya lewat diskusi itu. Iya, lewat diskusi itu. Ya. Selain diskusi, Ustaz, ada kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain yaitu kuliah-kuliah aja yang beliau sampaikan. 73 berarti masih di Gunung Sari. Gunung Sari. Masih di rumah Haji itu ya? Iya. Haji siapa? Haji Rashid. Haji Abdul Rashid ya? Haji Abdul Rashid. Ya. Itu berjalan berapa lama, Ustaz? Itu berjalan mungkin tahunan itu. Kemudian yang rutin itu memang kita hampir setiap malamnya belajar di situ. Di Gunung Sari itu. Yang mengajar itu Ustadz Hasim, Ustadz Hasan. Yeah. Nah, tapi beliau lebih banyak. Yeah. Pimpinan almarhum Allah yarham itu lebih banyak memberikan. Yeah. Dan selama di Gunung Sari, di Karangbugis, ya, harapan untuk berjuang itu memang Ustadz dapatkan ya, Ustadz rasakan itu. Iya, saya rasakan. Sebenarnya dari ilmu dan kemampuan itu saya merasa kurang. Yeah. Tapi keyakinan itu yang menumbuhkan. Yeah. Sehingga saya semuanya berani begitu, termasuk menggantikan beliau. Menggantikan beliau ke Bontang, menggantikan beliau dalam ceramah di kota. Oh, itu sudah sekali-sekali kalau sudah terdesak beliau suruh kita. Padahal dari ilmu dan kemampuan sangat kurang sekali. Itu ya, silakan, Ustaz. Tapi keyakinan itulah yang menumbuhkan bahwa dibantu Allah itu. Ya. Itu tugas untuk semua santri atau beberapa saja, Ustaz, yang dapat tugas yang bisa menggantikan itu? Tertentu saja. Oh, tertentu ya. Dan Ustaz termasuk di antara yang tertentu itu, yang khusus itu ya. Ya. Atau memang Ustaz begitu bergabung juga sudah langsung mempraktekkan ilmunya, Ustaz? Kan tamat PGA berarti ya bahasanya sudah jadi guru agama juga itu, Ustaz. Ya, ya di pesantren ini baru saya lakukan. Satu contoh umpamanya, pernah sekali waktu beliau tidak dapat menghadiri malam Jumat itu. Saya keliling di balik papan itu, dibonceng teman untuk mencari pengganti. Tapi tidak ada yang menggantikan. Kemudian terakhir ya satu-satunya jalan saya yang menggantikan malam Jumat itu. Jadi itu betul-betul ya, artinya disitulah pertolongan Allah yang saya rasakan. Saya berusaha mencari pengganti untuk tidak mengisi, tapi akhirnya mengisi juga karena yang menggantikan itu tidak ada yang siap waktu itu. Ya, ini menarik, Ustaz, karena ya satu sisi baru bicara mendirikan pesantren seperti itu ya, artinya secara fisik mungkin belum ada apa-apa, ya, bahkan membayangkan pun mungkin juga ya belum seberapa, tapi soal dakwah ini ternyata sudah sejak awal sudah langsung ke banyak tempat, saya sampai ke Bontang segala ya, seperti itu. Masya Allah. Ini kalau santri, Ustaz, kebanyakan biasanya itu berjuang itu identik dengan kerja keras. Contoh misalnya, kalau menurut Ustaz sendiri berjuang itu seperti apa, Ustaz? Berjuang itu yang dimaksudkan di situ artinya kita lebur. Semua yang kita punya, yang kita miliki ya semata-mata untuk perjuangan. Ya, untuk mendapatkan ridha Allah lah tujuannya di situ. Iya. 73 usia berapa itu, Ustaz ya waktu itu? Baru sekitar 20-an mungkin. Tidak sampai 20. Belum sampai 20 ya, tamat PGA itu ya. Ya. Ya, ada
Gelora Pemuda berarti ya. Ya. Dan itu sudah langsung ke masyarakat juga Ustaz ya? Langsung. Masya Allah. Ya. Sampai kemudian tahun 76 Ustaz ya sudah buka Gunung Tembak. Dan Ustaz juga kerja bakti Ustaz dan seperti yang lain itu. Saya tinggal di sini. Sudah langsung tinggal di sini? Ya. Nggak bolak-balik lagi ya? Nggak. Oh. Waktu 76 waktu masih PGA itu Ustaz sendiri tinggal di mana di Balikpapan? Oh, tempat orang tua waktu itu. Di kota. Oh, daerah mana Ustaz? Daerah Kampung Baru Ulo. Oh, daerah Kampung Baru. Tapi begitu ke Karangbugis enggak bolak-balik lagi Ustaz? Oh, masih. Karena saya tidak tinggal di asrama, cuma sekali waktu bermalam juga sama teman-teman. Waktu hijrah ke Gunung Tembak baru full Ustaz ya? Ya, full di sini. Masya Allah. Dan orang tua tetap mendukung Ustaz? Atau karena orang tua saya ikutkan juga terlibat di Hidayatullah. Oh begitu? Iya, pengajiannya dan kerja bakti di sini. Masya Allah. Siapa nama beliau Ustaz? Haji Wahab. Haji Wahab ya? Iya. Masya Allah. Masih hidup Ustaz? Sudah meninggal. Almarhum. Ya. Ini menarik karena ternyata Ustaz sekeluarga Ustaznya bisa dibilang seperti itu. Iya. Kalau bapak mendukung dan ikut berarti ibu juga insya Allah Ustaz ya? Ikut juga. Pengajian Jumat ibu-ibu. Iya. Ini satu warisan yang harus disampaikan ke generasi muda ini Ustaz ya. Bahwa dukungan orang tua itu ya mutlak ya, bahkan kalau perlu dilibatkan secara aktif Ustaz ya. Iya. Ya. Atau saudara-saudara yang lain juga gabung pesantren Ustaz? Awal-awalnya ikut juga di sini. Cuma waktu itu kan istilahnya revolusi kan. Artinya belajarnya ya mencangkul itu di bawah pohon, kemudian tidak seperti sekarang personal dan klasikal kan. Jadi saat itu saya tidak berhasil untuk dia tetap berada di sini. Tapi yang menarik bagi saya itu karena sekarang sudah menjadi organisasi, sehingga bagaimanapun juga dia masih ikut dalam hal Hidayatullah ini di bidang organisasi itu. Iya, Masya Allah. Amanah-amanah awal Ustaz sebagai santri apa saja yang diberikan oleh almarhum? Saya membantu Departemen Dakwah. Departemen Dakwah itu kan ditangani oleh teman di Gunung Tembak ini. Untuk di kota saya membantu mereka. Kemudian banyak orang tua yang belum mampu untuk memasukkan anaknya di Gunung Tembak ini, sehingga almarhum mengamanahkan untuk mendirikan sekolah di Karangbugis. Ya, kita buatlah itu. Ada MI, ada MTS dulu. Jadi anak-anak warga ditampung di situ, sekolah di situ bolak-balik, karena mereka belum mampu menempatkan anaknya di Gunung Tembak. Itu tahun berapa Ustaz buka sekolah pertama di Karangbugis? Tahunnya sekitar 85 mungkin. 85 Ustaz ya. Berarti Ustaz pindah dari Gunung Tembak ke Karangbugis begitu? Iya. Dan saya di Gunung Tembak itu sekitar 1 tahun aja. Cuma mengawali. Sesudah itu baru ditugaskan ke PPU 1 tahun, kemudian balik lagi ke Karangbugis. Di situ agak lama karena istri ini mubaligat pertama lah begitu ya. Dan almarhum mengamanahi untuk membina pengajian ibu-ibu di kota. Jadi ramai ibu kota itu ditangani oleh keluarga waktu itu. Ya. Ini ya Ustadz sudah menyebut keluarga. Itu tahun berapa Ustadz nikahnya? Nikahnya persisnya saya lupa deh. Oh iya.
Tapi sejak awal Ibu Hasanah Ustaz ya? Ya. Ibu Hasanah juga nyantri Ustaz? Termasuk santri pertama juga. Termasuk santri pertama. Berarti sejak tahun 70-an juga Ustaz ya? Iya. Sejak masih di Karangbugis juga Ustaz atau? Sejak awal di Gunung Sari. Oh, sejak di Gunung Sari, Masya Allah. Yeah. Itu bagaimana kisahnya Ustaz sampai ada istilah 3 Sri Kandi ini? Ini terkenal Ustaz sampai ke mahasiswi, sampai ke santri putri sampai sekarang ini. Artinya di antara sekian banyak santri putri yang dapat bertahan ya 3 orang ini. Ya. Bisa disebutkan Ustaz? Ya, Ibu Hasanah, Lukman, kemudian Ibu Aidah Seret, Marpuah, almarhumah itu istrinya Pak Amin Mahmud. Dan memang 3 ini sama-sama terus Ustaz ya? Iya. Ya. Boleh tahu Ustaz latar belakang Ibu Hasanah almarhumah? Dia sama-sama dengan saya di PGA tahun. Dia adik kelas. Tapi saya tidak pernah mengenal dia di PGA. Tidak kenal juga. Nanti di pesantren ya begitu juga. Karena kita masalah hukum itu kan begitu ketat dari almarhum. Jadi tidak pernah itu walau sama-sama belajar juga. Ya. Berarti yang nikahkan Ustadz Abdul Asyad juga Ustadz ya? Iya. Karena beliau menjumpai saya itu meminta untuk menikah dengan ini keluarga Ibu Hasanah. Karena almarhum itu khawatir kalau ini dilamar orang nanti di luar kita akan kehilangan santri putri. Nah, kita kehilangan santri putri nanti kalau. Dan memang andai kata almarhum itu tidak cepat untuk segera menikahkan, sebenarnya saya waktu itu masih asik-asiknya belajar ini dengan Ustadz Hasim, belajar jurumiyah, mutamimah, kemudian munjid, kamu ya seperti arahan awal-awal itulah menjadi PUZ, pendidikan ulama juama itu. Tapi karena almarhum perintahkan saya untuk segera menikah, ya saya siapanya. Jadi 2 rumah tangga yang dibangun itu karena takdir Allah. Tahun 95 dipanggil oleh Allah, ya. Nah, kemudian menikah yang kedua. Dua-duanya sebenarnya almarhum yang perintahkan itu. Yang menarik bagi saya yang kedua ini karena almarhum waktu itu sakit terbaring di Jakarta. Tapi tiba-tiba ada teman Ustadz Halim datang ke rumah, ini perintah pimpinan untuk menikah. Padahal saya belum juga terpikir waktu itu kan. Karena asik juga dengan dakwah kan di kota. Karena ini perintah pimpinannya. Jadi 2 rumah tangga itu semua perintah pimpinan. Tapi saya taati aja. Kalau yang pertama nikah tahun usia berapa itu Ustaz? 23. 23. Iya. Iya, ceritanya masal juga Ustaz ya? Oh, waktu itu tidak masal. Tapi pimpinan yang tetap yang nguruskan, yang melamar juga ada orang yang ditugaskan untuk melamar kan. Tahun 80-an mungkin Ustaz ya? Ya, sekitar itulah. Ini menarik Ustaz, Alia baru ditahu juga ternyata Ustaz sejak awal memang ada tugas khusus ya. Tidak lama di Gunung Tembak tapi malah tetap melanjutkan di Karangbugis itu. Itu seperti apa Ustaz perintah almarhum waktu itu? Apakah memang ada target khusus dengan tetap menjaga Karangbugis atau seperti apa menurut Ustaz? Termasuk membantu beliau. Sebenarnya di kota itu banyak sekali yang selalu mau menjumpai beliau. Banyak sekali dari pejabatnya, dari masyarakatnya. Jadi salah satu di antaranya kalau ada tamu itu kita yang menjumpai supaya beliau tidak waktunya tidak tersita di situ. Itu berarti
waktu pindah ke Gunung Tembak Ustadz, Karangbugis ini tidak ditinggalkan begitu saja ya? Ya. Tetap berlanjut berarti? Betul. Oh. Pendidikannya sudah tidak ada lagi. Pendidikannya sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orangnya memang hijrah semua ke Gunung Tembak waktu itu, Ustadz? Sebagian besar pindah. Ada yang tinggal berarti? Ada. Oh. Siapa saja, Ustadz? Namanya lupa saya. Istrinya, anaknya Pak Yono itu kan dari Karangbugis dulu. Satu keluarga itu, anak-anaknya belajar di sana. Dan Ustadz kemudian dapat amanah untuk kembali ke Karangbugis, Ustadz ya? Iya. Itu pendidikan apa saja Ustadz yang di sana? Ada TK, MI, MTS. Oh, Masya Allah. Jadi Dr. Abdul Rahim itu dari sana. Jadi masyarakat Karangbugis itu melihat betul anak-anak yang dulu sekolah di sana jadi orang hebat sekarang. Seperti Dr. Abdul Rahim, seperti Mujakir sendiri, Al-Maududi. Ini anaknya Ustadz Usman Palese itu juga. Itu semua memang sekolahnya di Karangbugis. Oh, itu yang kelola siapa saja, Ustaz? Ibu Hasanah kepala sekolahnya. Kemudian ya dibantu dengan seperti ya sosial lah maksudnya karena sudah dibina kan. Pak Karim Bongko itu membantu. Jamaah-jamaah juga yang punya pendidikan latar guru itu membantu di situ. Ustaz sendiri mengajar di situ juga? Saya bidang studi seperti akidah akhlak, nantinya ada lah bidang studinya. Masya Allah, ini ternyata awal sampai sekarang sudah ngajar Ustaz ya, sudah berdakwah. Itu berapa lama Ustaz di Karangbugis? Memang lebih banyak di sana karena nanti saya setelah berkeluarga yang kedua kali ini baru ada pengalaman ditugaskan ke Sulawesi 1 tahun. Jadi memang sebelumnya itu terus ditempatkan di Karangbugis oleh almarhum. Di Karangbugis saja. Karena termasuk kalau saya melihat sih ya, itu membantu beliau. Masalah tamu ini kan harus memang ada yang harus menanganinya. Tamu dengan dakwah itu, karena beliau tidak selalu punya waktu untuk mengisi acara dakwah itu. Dan saat itu memang kita belum punya tenaga mubalik yang banyak. Sedangkan teman-teman yang lain tinggal di Gunung Tembak. Masya Allah, ini tugas khusus yang tidak ringan sepertinya. Ada pengalaman apa saja Ustaz selama berhubungan dengan banyak tamu atau dengan tokoh-tokoh berarti ya, karena yang ingin jumpa dengan Ustaz ya bisa jadi ada tokoh-tokoh di antaranya. Ada pengalaman Ustaz yang menarik mungkin yang bisa dicerita? Tidak juga sih ada pengalaman tertentu. Yang jelas saya menjumpai bukan juga tokoh, tetapi yang menarik bagi saya itu di antara peserta pengajian malam Jumat itu ada mengatakan yang saat itu dia duduk dekat dengan saya. Katanya begitu dia mendengarkan ceramah almarhum Ustaz Abdullah Said, baru dia bisa menilai tentang dunia itu. Dan saat itulah dia merasakan betul yang namanya Islam itu. Padahal baru 1 kali ini. Dan itu dibahasakan dengan saya. Saya duduk di dekatnya. Saya baru tahu betul Ustaz, nilai harga dunia itu. Betapa rendahnya dengan mendengarkan ceramah almarhum ini. Jadi luar biasa soalnya ceramah beliau itu. Itu apa saja yang sering disampaikan Ustaz dalam ceramah-ceramah beliau? Karena nyaris semua orang sepertinya yang mendengar itu langsung tertarik ya. Sebenarnya beliau itu saya pernah mendengarkan ceramah beliau itu dalam 1 hari 4 kali.
Tapi yang menarik bagi saya itu kok tidak ada kata yang berulang. Tidak ada kata yang berulang. Artinya kalau ada juga itu masalah iman, akidah, masalah keyakinan. Tetapi materinya itu saya tidak menjumpai berulang. Judulnya berulang, tapi materi yang disampaikan itu tidak menjumpai saya. Artinya memang beliau digelar di Balikpapan ini bahwa beliau itu lautan ilmu. Masya Allah. Ya, karena seperti itu kita ikuti ceramahnya 1 jam. Padahal awal-awalnya itu bisa sampai 2 jam juga beliau ceramah. Tapi kita ikuti lagi kali berikutnya, beda lagi. Iya. Dan Ustadz pernah ikuti sampai 4 kali. 4 kali dalam 1 hari. Iya. Artinya waktu itu Ustadz diikutkan ya sebagai diikutkan oleh almarhum atau bagaimana? Karena kita harus aktif. Kita aktif. Biasa juga diikutkan dan biasa juga kita berupaya bagaimana bisa ikut gitu. Tapi kalau di pejabat-pejabat tertentu kan kita harus diikutkan gitu. Seperti di wali kota. Itu bagaimana sebenarnya Ustaz penyampaian almarhum itu? Artinya apakah memang materi yang luar biasa atau memang cara menyampaikannya Ustaz yang bikin jamaah itu tertarik menurut Ustaz? Kalau saya melihat apa yang beliau kehendaki itu bisa dilakukan. Umpamanya dalam ceramahnya itu kalau beliau menginginkan agar supaya orang ini menangis. Kalau beliau ingin melakukan orang ini tegang, serius, itu juga bisa. Semuanya. Kalau diajak tertawa, jamaah tertawa juga. Iya. Berarti kemampuan kemampuan menyetir ini ya Ustaz ya? Orator lah istilahnya. Orator ya. Iya. Masya Allah. Menurut Ustaz itu bawaan beliau atau memang dari bacaan-bacaan beliau? Karena kan beliau juga dikenal kuat membaca waktu itu. Saya pernah menanya beliau, satu gubuk dengan beliau. Beliau pernah membuat kita waktu berada di Karangrejo, itu ada 4 gubuk di situ. Dan beliau beri nama ini gubuk Kalimantan, ini gubuk Sulawesi, gubuk Sumatera. Dan saya saat itu ada di situ dan beliau ada di situ juga. Saya waktu itu menanya karena saya menanyakan itu waktu itu kok beliau itu dalam hal apa saja semua tahu. Masalah politik tahu, masalah ekonomi tahu. Jadi saya tanya beliau, kok Ustadz punya ilmu seluas itu? Dia bilang dia baca semua ini yang ada di koran. Begitu beliau. Artinya beliau kuat membaca itu ya. Semua dia baca, semua dia mau tahu. Masya Allah. Dan itulah yang kemudian yang beliau sampaikan ya Ustaz setelah lewat perundungan beliau juga. Masya Allah. Kembali ke Karambugis ini Ustaz. Jadi seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ternyata Ustaz banyak menghabiskan waktu di Karambugis ya, menangani pendidikan, dakwah, termasuk sebagai staf beliau menerima tamu. Tugas ke daerah berarti mulai tahun berapa itu Ustaz? Dengan beliau itu sebenarnya pernah juga, tapi tidak terlalu lama. Saya pernah ke Berau 1 bulan. Sudah itu balik lagi. Keluarga tetap di Karambugis. Saya juga pernah ke Manado 1 bulan. Terus ketemu mohon ke Manado sana. Terus balik lagi. Keluarga di Karambugis. Jadi seperti itu. Pernah ke Tarakan juga. Kalau yang kisah di Kuaro gimana itu Ustaz? Atau di Grogot ya waktu itu? Itu waktu tim dakwah memulai, teman-teman ini kan pernah dikirim ke daerah-daerah tim dakwah
atas rekomendasi wali kota waktu itu. Jadi saya ditugaskan di Grogot, jadi keliling itu Grogot dakwahnya. Istri tetap di Ibu Hasanah tetap di waktu itu ikut dengan istri. Kemudian setelah berjalan 1 bulan kalau tidak salah dia sakit. Dia sakit, saya bawa balik. Kemudian ada teman lagi untuk saya pergi berangkat, yaitu Ustaz Darul Ihsan. Masya Allah. Itu sekitar 1 bulan lebih juga dengan dia keliling Grogot. Tahun berapa itu Ustaz ya? Mungkin sekitar 76-77 lah ya. Masih awal-awal. Ya. Ya minta maaf ini Ustaz. Saya pernah baca di buku Mencetak Kader. Juga tentang kisah Ibu Hasanah yang menulis surat bersejarah itu. Itu bagaimana kisahnya Ustaz? Ada yang Ibu Hasanah tulis surat itu ya, yang kemudian dikutip oleh Ustaz Mansur Salbu di bukunya. Itu bisa diceritakan Ustaz soal kisah surat itu? Waktu itu memang kita ditugaskan untuk menulis sejarah seperti itu. Apa yang didapat di Kuar waktu itu Ustaz? Karena kalau dari cerita itu juga keadaannya sangat ekstrim ya, medan dakwah dan semuanya itu sepertinya tantangannya sangat besar waktu itu. Ya, karena diantaranya itu waktu menyeberangin Longkali itu kan waktu itu banjir. Kita harus menyeberanginya karena itulah satu-satunya jalan untuk sampai di ibu kota di Grogot itu.